muda, di waktu yang baik ini saya coba berbagi untuk kita, yaitu bagaimana kita tahu bahwa Dia mencintai kita. Dan saya berdoa apa yang coba saya bagikan ini dapat menolong dan memberkati teman-teman muda. Nah, satu hal yang saya percayai, bahwa baik pria ataupun wanita ketika jatuh cinta, maka ada yang namanya signal. Sekalipun ada orang-orang tertentu sikapnya kelihatannya cuek, orang bilang orang ini cool, cuek. Tapi secuek apapun akan ada tanda atau signal yang bisa kita ketahui apakah dia mencintai kita. Nah, untuk itu dibutuhkan sebenarnya sebuah kepekaan, sebuah ketajaman dalam menganalisa, sehingga kita tidak menduga-duga atau berprasangka-berprasangka, tapi kita mendapatkan sebuah kepastian. So, bagaimana kita tahu dia mencintai kita? Maka yang pertama, cek dari pengorbanannya. Apakah dia rela berkorban untukmu? Nah, saya konseling anak-anak muda, ada hal yang menurut saya kurang masuk di akal saya. Ada yang belum pernah ketemu, namun berpacaran. Ada yang ketemu kemudian berpacaran, tapi si wanita ini lebih atau dialah yang berkorban. Justru kalau saya lihat dia jadi korban. Nah, yang pacaran belum ketemu, pacaran yang sudah ketemu saya konseling. Bayangin dari pihak si pria minjam uang dan harus dipinjam, belum dikembaliin, minjam lagi. Sama juga yang ketemu pacaran, konseling, dia bilang, bagaimana ini kak? Dia minjam uang dari saya. Nah, lebih parahnya lagi, setiap kali ketemu, makan, yang bayar si cewek. Salah enggak itu sebenarnya? Sebenarnya nggak salah kalau memang si pria tidak punya uang. Tapi bagi saya, harusnya seorang laki-laki ketika engkau ingin berpacaran, maka engkau harus bertanggung jawab. Nah, dari mana caranya bertanggung jawab? Bekerja. Jangan berpacaran tanpa bekerja, repot. Untuk itu, sekali lagi pacaran itu untuk orang dewasa. Nah, ini yang saya dapatin. Nah, saya sampaikan ke mereka, jangan sampai hanya dimanfaatkan atas nama cinta, dia pinjam uang, atas nama cinta dia minta ditraktir, tapi dia nggak cinta. Nah, ini yang repotnya. Dan saya dapati ada yang begini, yang hanya memanfaatkan si wanitanya, ataupun sebaliknya si wanitanya hanya memanfaatkan si laki-lakinya, uangnya atau apapun. Nah, coba cek dari pengorbanannya. Apakah pengorbanannya tulus atau tidak? Apakah dia suka berkorban atau hitung-hitungan? Ini penting sekali supaya kita bisa mempelajari, supaya kita bisa mengamati apakah dia benar-benar tulus atau modus. Sebab zaman sekarang banyak yang modus. So, itu yang pertama, bagaimana kita tahu dia mencintai kita? Cek pengorbanannya. Apakah dia suka berkorban atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dia hanya mementingkan dirinya sendiri? Ini yang saya bilang dengan egois. Saya satu kali konseling, si wanita bilang, kak, saya pacaran sudah beberapa tahun dan akhir-akhir ini komunikasi kami tidak lancar karena pasangan saya terbuka. Dia bilang bahwa dia
tidak bisa terlalu sering untuk menghubungi saya, dan dia sudah jujur bahwa dia nggak bisa maksimal dalam hubungan tersebut karena dia memfokuskan pekerjaannya. Nah, bagi saya ini kurang pas. Artinya sesibuk apapun seseorang, maka dia akan berusaha. Harusnya kalimat yang keluar adalah, saya minta maaf, tapi saya akan terus berusaha. Sesibuk apapun saya akan terus berusaha untuk membangun hubungan kita, baik komunikasi ataupun pertemuan. Itu yang benar, bukan berkata minta maaf nggak bisa maksimal, minta maaf saya lebih fokus ke kerjaan dulu daripada hubungan. Karena perempuan ini berkata bahwa lakinya ngomong langsung bahwa dia sementara ini mau fokus dulu ke pekerjaan, bukan ke hal hubungan. Nah, saya bilang sampai kapan? Nah, ini yang jadi masalah. Nah, apakah dia hanya mementingkan dirinya? Dalam arti dia mementingkan pekerjaannya, dia mementingkan pertemanannya, dia lebih mementingkan kesibukannya daripada dirimu. Ini penting banget. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh mencintai, maka engkau masuk dalam list prioritas. Artinya engkau jadi salah satu prioritasnya dengan prioritas yang lain. Tapi kalau engkau nggak masuk dalam prioritasnya, ini yang repot. Berarti hubungan tersebut tidak diseriusin. Berarti hubungan tersebut tidak difokusin. Nah, apa saja yang tidak diseriusin, apa saja yang tidak difokusin, termasuk hubungan, maka hubungan tersebut tidak akan bertumbuh. Hubungan tersebut akan mutar-mutar, buang-buang waktu, dan merugikan. So, ceklah yang kedua ini, apakah dia hanya mementingkan dirinya sendiri atau tidak. Nah, ini yang kedua untuk kita mengetahui apakah dia sungguh mencintai kita. Yang ketiga, apakah dia murah hati terhadapmu. Ini juga sangat penting. Murah hati akan sangat menolong hubungan untuk hubungan itu bertumbuh. Tapi kalau orang kikir, orang pelit, orang hitung-hitungan, ini repot. Makanya saya dengar juga beberapa anak muda setelah mereka putus, ini yang saya agak geli juga sih dengarnya. Setelah mereka putus, baik si cowok ataupun si ceweknya terkadang meminta kembali apa yang sudah diberikan. Contoh, dibelikan ini, kasih kado, kasih ini, semua diminta lagi kembali. Nah, ini yang namanya hitung-hitungan, Orang begini tidak murah hati. Orang begini kikir, pelit, dan hitung-hitungan. Orang begini repot. So, untuk tahu dia sungguh mencintai kita, maka ceklah apakah dia murah hati atau tidak. Ini penting sekali. Nah, kemudian yang keempat adalah apakah dia memperkenalkanmu kepada keluarganya. Saya banyak dapati hubungan yang dijalani bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun, tapi pasangannya tidak berusaha untuk memperkenalkan ke keluarganya. Nah, ini yang repot. Kalau udah berurusan dengan keluarga, itu sifatnya penting. Nah, kalau kamu diperkenalkan ke orang tuanya, berarti kamu masuk kategori penting dalam hidupnya. Tapi kalau kalian sudah bertahun-tahun jalin hubungan, tapi tidak ada inisiatif untuk memperkenalkanmu ke orang tuanya, maka perlu dipertanyakan apakah dia serius bagimu, apakah dia sungguh-sungguh mencintaimu, atau bagaimana. Ini penting banget. Sobat, cek teman-teman, udah berapa lama kalian pacaran? Apakah dia memperkenalkanmu ke orang tuanya?
ini penting banget. Kalau dia memperkenalkanmu, berarti kamu masuk prioritas, kamu termasuk penting, dan dia sungguh mencintai kamu. Nah, ini yang keempat, bagaimana kita tahu dia mencintai kita. Yang kelima adalah, apakah dia memiliki perencanaan atas hubungan kalian. Artinya apakah dia punya visi akan hubungan kalian. Hubungan itu mau dibawa kemana. Bagi saya pacaran itu untuk menikah. Jadi kalau pacaran hanya untuk senang-senang, pacaran hanya untuk main-main, jangan berpacaran. Pacaran itu untuk menikah. So, teman-teman yang berpacaran, coba perhatikan dengan baik-baik ya. Bila perlu, tanya pacarmu, tanya ke dia, apa rencanamu dalam hubungan kita? Apa yang kamu rencanakan? Apa yang sedang kamu kerjakan? Apa visimu dalam hubungan kita? Kalau dia nggak punya perencanaan, repot. Kalian hanya akan mutar-mutar, buang-buang waktu, saling merugikan karena tidak punya perencanaan. Saya percaya laki-laki atau perempuan yang keduanya punya perencanaan ke depan adalah hubungan yang saling mencintai, hubungan yang serius. Tapi kalau tidak ada perencanaan, sudah. Apalagi sudah bertahun-tahun, mendingan ditegasin hubungan ini mau dilanjut atau tidak, supaya engkau tidak dirugikan dan membuang waktumu. Nah, kemudian yang keenam, apakah dia tipe orang yang semacam temperamen ya, cepat sekali marah. Ini juga perlu kita perhatikan, karena kalau dia sungguh mencintaimu, maka dia akan menjaga dirimu. Bukan cuma dirimu dijaga, perasaanmu juga dijaga. Nah, kalau sedikit dia marah, apalagi sampai bertindak yang istilahnya menakutkan kamunya, nah ini yang repot. Nah, yang begini mau dia bilang cinta, mau dia bilang sayang, mau dia janji ini janji itu, tapi kalau dia pemarah, repot. Yang sungguh mencintai, dia bisa menjaga dirimu, dan sekaligus dia menjaga perasaanmu. Dia nggak mau kamu terluka, dia nggak mau kamu kecewa, dia nggak mau kamu sedih, karena dia sungguh mencintai kamu. So, anak-anak muda, jangan hanya percaya di omongan ya, jangan hanya percaya di janji-janji, tapi lihatlah buktinya waktu kalian menjalani hubungan, apakah dia pemarah atau tidak. Itu yang keenam. Yang terakhir adalah bagaimana kita tahu bahwa dia mencintai kita. Maka yang terakhir adalah apakah dia memiliki rasa cukup akan, atau justru dia membanding-bandingkan. Rasa cukup ini sangat penting. Saya selalu tegaskan ini. Rahasia kesetiaan, rahasia hubungan yang setia nggak banyak, hanya satu, yaitu rasa cukup. Artinya di luar sana banyak yang lebih baik, di luar sana banyak yang lebih ganteng, banyak yang lebih cantik, banyak yang lebih kaya, banyak yang lebih berpendidikan. Tapi bagi kamu, pasanganmu cukup bagimu. Nah, orang yang memiliki rasa cukup, maka dia tidak lagi membanding-bandingkan pasangannya dengan orang lain. Karena kalau membanding-bandingkan, tidak ada puas-puasnya. Sebab di atas langit masih ada langit. Udah kaya masih ada lagi lebih kaya. Udah tampan masih ada yang lebih tampan. Udah cantik masih ada yang lebih cantik. Tidak akan pernah puas-puasnya. Tapi rasa cukup akan membuat kita puas dan mengucap syukur terhadap pasangan kita. So, ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Ketujuh hal ini adalah hal yang baik untuk kita mengetahui apakah dia sungguh-sungguh mencintai kita. Harapan saya ini dapat menolong dan memberkati kita. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan, dan hari yang penuh dengan mujizat Tuhan. God bless you.